kantor berita resmi Republik Mimpi dan sesuai dengan semangat kebangkitan nasional, mari kita bersama-sama menghemat energi dalam bentuk apapun. Jangan pernah mencuri listrik dan antara jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam, ayo matikan minimal 2 bola lampu. Setuju? Baik, Effendi, kira-kira apa nih berita kita yang selanjutnya? Ya, dikaitkan dengan Hari Kebangkitan Nasional, banyak pihak mulai mengedepankan visi 2030. Tentunya sebagai sebuah gagasan, kita sambut positif dan senior saya Ishadi SK menulis tentang 2030 di Indopos. Tapi saya mau mengutip tulisannya mengenai Gus Pur. Nah, di situ ditulis, sedangkan Gus Pur di acara Republik BBM mengatakan, paling hanya beda tipis. Kalau tidak tercapai 2030, ya akan tercapai 30-30. Ditambahkan di situ Gus Dur adalah salah satu figur acara dagelan politik yang lumayan mencerdaskan di Metro TV. Gus Pur ada komentarnya, Gus Pur? Ya kalau buat saya itu ya visi 2030 itu baru luar biasa. Kalau di tahun pertamanya itu kita bisa mengembalikan uang rakyat yang dirampok. Pengemplang BLBI, gitu aja repot. Ada tanggapan dari Bapak Presiden? Ya, kalau saya setuju saja, apalagi saya tersangkut. Iya, karena saya ketempatan mereka melonseng di istana saya. Tapi jelas, semua itu baru mungkin bisa mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, kalau konsisten antara kata dan perbuatan. Bagaimana mungkin itu bisa terlaksana kalau program-program televisi masih memperbodoh bangsanya? Terima kasih banyak. Pak Wapres nampaknya ingin berkomentar. Begini Hani, saya tidak terlalu... Dicatat Pak. Jangan Effendi. Nggak enak sama istri saya nanti. Jadi saya tidak terlalu mengikuti ya. Soalnya untuk Visi 2030 itu sudah terlalu larut malam. Jadi untuk menjaga vitalitas, jam 20 saya sudah tidur. Jadi saya jarang mengikuti acara jam 20.30 itu. Iya. Visi 2030 Pak. Ajarin saya deh, Pendi. Ya, baiklah, masih membahas soal kebangkitan nasional dan telah hadir di studio 3 orang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ingin bertemu dengan Bapak Presiden dan memberikan laporan secara langsung. Yang pertama adalah Menteri Persediaan Pangan dan Beras Murah atau Menpasrah. Silakan Bapak Mehmet Mini. Ananda Olga, tolong ya, jangan sebut nama. Jadi bagaimana Pak? Itu terlalu akrab. Jadi cukup menyebut Bapak Menteri. Baik Pak, baik. Pak Presiden, di sebelah saya dari tadi udah ada Bapak Penasehat Hukum Tata Negara kita, Bapak Harun Al-Jaim. Kalau boleh Pak Harun Al-Jaim, ada maksud apa ketemu Pak Presiden malam hari ini? Ya, begini Saudara Krewel. Krewel apa Kewel? Iwel, Pak. Oh, Iwel. Ya apalah pokoknya ya. Saya tegaskan dalam hubungan tata negara, kalau saya ingin melapor kepada Presiden, nggak ada urusan saya harus melapor kepada Anda. Nggak ada itu, nggak ada. Ini maksudnya Pak, cuma sekedar sharing informasi gitu loh. Iya, tapi untuk apa saya sharing informasi kepada Saudara Kewel? Bahkan dalam hukum tata negara, jabatan orang dalam istana itu nggak ada itu. DPL. 3.000 DPL, lebih panjang DPL. Mohon maaf Bapak Presiden, ini laporan saya ini sangat penting dan mendesak. Sebentar ya Pak Menpasrah, ini
rada mengherankan. Dari tadi saya amati kok ada makhluk aneh. Ada pejabat baru yang wajahnya angker. Coba DA-nya, Iwel. Ini siapa? Apakah dia menteri dari partai saya atau bukan? Loh, Pak, ini adalah Menteri Sekretaris Negara kita yang baru. Ya. Bukankah Bapak dulu yang milih waktu reshuffle kemarin, Pak? Baru 2 minggu sudah berubah wajah ya. Begitu beratkah tugas saudara? Sangat berat, Pak. Ini terutama karena latar belakang pengalaman dan pendidikan saya tidak pas dengan jabatan yang sekarang. Saya kan sekarang di bidang tata negara. Oke, mungkin Kalau pendidikannya sebelumnya di Tata busana. Tapi kalau saya lihat dari wajah Anda itu lebih mirip Tata Dado. Kalau Anda tidak begitu pas dengan bidang itu, lalu bagaimana nanti Anda itu mengatasi berbagai persoalan? Ya, kalau kita tidak terlalu yakin, kan kita bisa kira-kira aja, Pak. Hah? Kira-kira. Makanya saya kira-kira juga itu Anda itu Tata Dado. Masa saya kira-kira Dependi? Kacau ini. Terang-terang, Pak. Bapak Presiden, Ya. mohon maaf, laporan saya ini sangat penting. Saya sudah tidak bisa menunggu terlalu lama. Saya sudah tidak tahan di Kok tidak tahannya ke sana? Sebentar, ini harus saya tanyakan Bapak Menteri Sekretaris Negara. Apakah laporan Bapak Menpasrah ini bisa dikategorikan sangat penting? Kalau saya perkirakan, kira-kira tidak penting, Pak. Pak Suko, menurut Anda bagaimana? Menurut penerawangan saya, juga tidak penting, Pak. Kurang high politik. Ya, maaf ya Pak Menpasrah. Jadi laporan Anda tidak tergolong high politik. Jadi bersabar. Hore! Laporan saya kurang penting. Tidak high politik. Aduh. Bapak Presiden, maaf Bapak Presiden. Ini saya pikir saya bingung ini. Kok laporan seseorang dinilai dari high politik atau tidak? Harusnya enggak begitu Bapak Presiden. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada. Baiklah pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui apa itu laporan high politik, ternyata itu adalah laporan wawancara langsung Bapak Wakil Presiden dengan A. Effendi Ghazali dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan negara tetangga langsung sesudah persidangannya. Waduh, luar biasa sekali kan? Jadi jangan kemana-mana, mari mengubah mimpi menjadi